Pernahkah kalian merasa bingung kenapa murai batu kesayangan kalian yang di rumah sudah gacor luar biasa, tapi saat di lapangan lomba malah cuma diam atau hanya ngetem di pangkringan? Masalahnya, seringkali bukan pada kualitas burungnya, melainkan pada settingan extra fooding, terutama kroto, saat mendekati hari H. Kroto adalah kunci rahasia untuk memicu stamina dan emosi, tapi kalau takarannya salah, burung malah bisa overbirahi atau justru loyo. Di video kali ini, kita akan bedah secara mendalam strategi pemberian kroto tepat di H-3 agar murai batu kalian bisa bongkar isian dengan emosi yang sangat stabil di arena lomba. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar dunia burung berkicau. Menyiapkan murai batu untuk lomba itu ibarat menyiapkan atlet lari jarak pendek. Nutrisinya harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Memasuki H-3 sebelum lomba adalah fase krusial, di mana kita mulai membangun fondasi energi. Banyak pemain pemula yang asal memberikan kroto dalam jumlah banyak dengan harapan burung jadi galak. Padahal itu bisa jadi bumerang. Mari kita bahas satu persatu langkah teknisnya, supaya kalian tidak salah langkah dan gacoan kalian tampil maksimal. Sebelum masuk ke takaran, kita harus paham dulu apa fungsi kroto bagi murai batu. Kroto mengandung protein yang sangat tinggi dan lemak yang mudah dicerna, yang fungsinya untuk meningkatkan suhu tubuh dan memicu hormon testosteron. Di hari-hari biasa, kroto mungkin hanya diberikan sebagai tambahan, tapi di H3, kroto berperan sebagai booster mental. Kita ingin burung mulai merasakan kenaikan suhu tubuh yang terkontrol, sehingga insting fighternya mulai bangun. Ingat, kroto yang kita gunakan harus benar-benar segar, bukan kroto yang sudah berbau atau berubah warna menjadi kecoklatan, karena itu justru bisa merusak pencernaan. Langkah pertama di H-3 adalah melihat kondisi awal burung kalian. Apakah burung tersebut tipe panas atau tipe dingin? Jika murai batu kalian dasarnya sudah agresif dan mudah emosi, pemberian kroto di H-3 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebaliknya, jika burung kalian cenderung tenang dan agak malas bunyi, maka H-3 adalah saat yang tepat untuk mulai mendongkrak tenaganya dengan porsi yang sedikit lebih banyak. Jangan pernah menyamakan settingan satu burung dengan burung lainnya, karena setiap individu murai batu punya metabolisme yang berbeda-beda. Observasi di pagi hari sebelum pemberian pakan adalah kunci utama kesuksesan kalian. Pada pagi hari di H3, setelah burung diangin-anginkan sekitar 15 menit, berikanlah kroto sebanyak 1 sendok teh saja sebagai pembuka. Mengapa sedikit? Karena kita ingin melihat respons awal burung terhadap asupan protein tinggi ini di pagi hari. Setelah memberikan kroto, perhatikan gerak-geraknya. Jika burung mulai terlihat lincah dan mulai mengeluarkan suara-suara kecil atau ngeriwik kasar, berarti takaran tersebut sudah mulai bekerja. Jangan langsung memberikan jangkrik dalam jumlah banyak bersamaan dengan kroto. Berikan jeda sekitar 30 menit agar sistem pencernaan burung fokus menyerap nutrisi dari kroto terlebih dahulu. Satu hal yang sering diremehkan adalah kebersihan kroto itu sendiri. Di H-3 ini, jangan sekali-kali memberikan kroto yang masih bercampur dengan semut merah yang besar-besar. Semut merah mengandung asam format yang terlalu tinggi, yang bisa membuat tenggorokan burung panas secara berlebihan dan malah mengakibatkan burung serak saat lomba. Pastikan kalian mengayak kroto tersebut sampai benar-benar bersih. Gunakan hanya telur-telurnya yang putih bersih. Kroto yang bersih menjamin suara burung akan tetap kristal dan jernih saat membawakan materi isian di depan juri nanti. Kualitas pakan menentukan kualitas suara. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar. Di hari ketiga sebelum lomba, biasanya jadwal mandi tetap harus dijalankan, namun dengan durasi yang lebih singkat. Mandi berfungsi untuk menstabilkan suhu tubuh yang mulai naik akibat asupan kroto pagi tadi. Setelah mandi, pastikan burung tidak dijemur terlalu kencang. Cukup diangin-anginkan saja di tempat yang teduh. Penjemuran yang terlalu lama di H-3 setelah makan kroto bisa membuat burung mengalami overheating, yang berujung pada emosi yang tidak terkontrol atau burung menjadi galak kepada pemiliknya sendiri, ngeplay. Kita ingin emosinya stabil, bukan meledak-ledak di rumah sebelum waktunya. Memasuki sore hari di H-3, kita akan masuk ke tahap pemantapan. Berikan kembali kroto sebanyak setengah sendok teh. Porsi sore ini lebih sedikit daripada pagi, karena kita tidak ingin burung terlalu aktif di malam hari.
Kita ingin burung menyimpan energi tersebut untuk hari esok. Setelah pemberian kroto sore, segera kerodong burung kalian agar dia bisa beristirahat total. Suasana tenang di sore hari setelah kenyang makan kroto akan membantu burung mengolah materi isian di dalam memorinya. Inilah saat di mana burung biasanya akan mulai mengabsen suara-suara masterannya dalam kondisi setengah tidur. Kicau mania harus tahu bahwa ada dua jenis kroto yang beredar, yaitu kroto basah dan kroto kacang atau kering. Untuk H3, sangat disarankan menggunakan kroto basah yang masih segar, karena kandungan air dan nutrisinya masih utuh. Kroto basah lebih cepat diserap oleh tubuh burung dibandingkan kroto yang sudah layu. Jika kalian membeli kroto dalam jumlah banyak, simpanlah di dalam kulkas dengan wadah yang dialasi kertas koran atau tisu, agar kelembabannya terjaga. Namun, sebelum diberikan ke burung, pastikan suhu kroto sudah kembali normal ke suhu ruang. Jangan memberikan kroto yang masih dingin, karena bisa mengejutkan pita suara burung. Menjaga performa burung agar tetap prima, mulai dari pakan alami hingga suplemen tambahan. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi beberapa produk yang memang terbukti membantu banyak kicau mania meningkatkan kualitas gacoannya tanpa harus menguras kantong. Pastikan kalian menggunakan produk yang original agar hasilnya maksimal dan aman untuk kesehatan jangka panjang burung kesayangan kalian. Target utama kita memberikan kroto di H-3 adalah kestabilan emosi. Burung yang emosinya stabil akan sangat pintar mengatur ritme saat berlomba. Dia tidak akan membuang tenaga di awal sesi saja, tapi bisa bertahan sampai akhir penilaian. Takaran 1 sendok teh di pagi hari dan setengah di sore hari adalah standar aman bagi kebanyakan murai batu. Jika di H-3 ini, burung terlihat terlalu gelisah dan sering menabrak jeruji, curi-curi tenaga, segera kurangi porsi kroto di H2 besok. Kunci dari main burung adalah fleksibilitas. Kita yang harus mengikuti kemauan burung, bukan memaksa burung mengikuti kemauan kita. Jangan lupakan peran jangkrik sebagai pendamping kroto. Di H-3, porsi jangkrik biasanya tetap pada settingan harian, misalnya 5 pagi dan 5 sore. Kroto di sini berfungsi sebagai pelengkap nutrisi yang tidak ada pada jangkrik, terutama asam amino tertentu yang memicu kecerdasan otak burung untuk membongkar isian. Kombinasi protein dari jangkrik dan energi instan dari kroto akan membuat murai batu memiliki stamina yang meledak-ledak, namun tetap punya otak yang jernih untuk merespons lawan di gantangan. Pastikan jangkrik yang diberikan juga sudah dibersihkan kaki belakangnya agar tidak melukai kerongkongan burung. Banyak yang bertanya, kenapa harus kroto untuk bongkar isian? Jawabannya ada pada stimulasi syaraf. Kroto memberikan efek panas yang positif, yang merangsang burung untuk berkomunikasi. Dalam dunia burung, berkicau dengan materi lagu yang bervariasi adalah cara mereka menunjukkan dominasi wilayah. Dengan asupan kroto yang pas di H-3, kita sedang membangun rasa percaya diri burung bahwa dia adalah penguasa di area tersebut. Jika burung merasa dominan, dia tidak akan ragu mengeluarkan semua simpanan suara masteran seperti cililin, kenari, hingga cucak jenggot yang sudah kita latih selama ini. Kalian harus waspada terhadap tanda-tanda overbirahi yang muncul akibat kroto di H3. Jika burung mulai sering memainkan sayap, ngelowo, atau mematuk-matuk pangkringan secara berlebihan setelah makan kroto, itu tandanya porsinya terlalu banyak bagi metabolisme burung tersebut. Jika hal ini terjadi, segera hentikan pemberian kroto untuk sore hari dan berikan mandi malam untuk meredam suhu tubuhnya. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini akan menyelamatkan kalian dari kegagalan saat hari lomba nanti. Jangan sampai di gantangan, burung malah sibuk merayu lawan daripada bertarung menyuarakan isiannya. Setelah pemberian kroto di H-3, lokasi penyimpanan burung juga sangat menentukan. Letakkan di tempat yang sejuk dengan sirkulasi udara yang baik, namun jauh dari gangguan suara burung sejenis lainnya. Kita ingin kroto yang sudah masuk ke tubuh burung dikonversi menjadi energi yang tersimpan, bukan dibuang-buang karena burung terus-menerus menyahut suara burung lain di rumah. Kerodong double bisa menjadi pilihan jika lingkungan sekitar rumah kalian terlalu bising. Intinya, H-3 adalah awal dari masa pingitan atau isolasi agar mentalnya tetap utuh dan meledak saat hari perlombaan. Sebagai gambaran untuk esok hari, H3 adalah fondasi, sedangkan H2 nantinya akan menjadi tahap peningkatan porsi jika diperlukan.
Jika di H3 burung menunjukkan respons positif tanpa tanda birahi berlebih, kalian bisa mempertahankan atau sedikit menaikkan porsi di H2. Namun, jika di H3 burung sudah terlihat sangat siap, maka di H2 kalian hanya perlu menjaga ritmenya. Memahami progres dari hari ke hari ini sangat penting agar kita tidak overcook atau memasak settingan terlalu matang yang justru merusak performa burung di titik puncaknya nanti. Main burung itu seni, kicau mania. Tidak ada rumus yang 100% pasti untuk semua burung. Tapi takaran 1 sendok teh kroto di H-3 adalah titik awal yang paling direkomendasikan oleh banyak suhu dan juara nasional. Kesabaran dan ketelitian kalian dalam menyiapkan kroto yang bersih dan melihat reaksi burung adalah hal yang membedakan pemain biasa dengan seorang juara. Jangan mudah menyerah jika satu kali eksperimen belum berhasil. Teruslah belajar dari karakter burung kalian sendiri, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk kemenangan di event berikutnya. Mari kita ringkas. Pertama, pastikan kroto segar dan bersih dari semut. Kedua, porsi ideal adalah 1 sendok teh di pagi hari dan setengah sendok teh di sore hari pada H3. Ketiga, pantau emosi dan birahi burung secara ketat setelah pemberian makan. Keempat, jaga ketenangan burung dengan kerodong dan isolasi yang cukup. Kelima, jangan lupakan interaksi dengan extra fooding lain seperti jangkrik untuk menjaga stamina. Jika kelima langkah ini dijalankan dengan konsisten, saya yakin murai batu kalian akan tampil lebih bertenaga dan siap bertarung habis-habisan di lapangan. Itulah pembahasan mendalam kita mengenai takaran pas kroto di H-3 menjelang lomba. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menyiapkan gacoannya untuk turun ke arena. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka video ini, subscribe bagi yang belum bergabung, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update settingan murai batu lainnya. Jika kalian punya pengalaman unik atau pertanyaan seputar settingan kroto, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan santai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam cinta kicau mania.